Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ratu Adel Ratu Aura. Prolog ini senang sekali rasanya saya bisa berbagi, bisa sharing, dan ini waktu yang saya tunggu-tunggu karena sebenarnya dari kemarin pengen bikin video kayak gini tapi baru sempatnya sekarang. Jadi di vlog ini saya bakal memperkenalkan diri saya lah ya, dan menjelaskan kisah hidup saya sampai saya berada di titik ini. So, dengerin terus, jangan di skip. Dan sebelumnya jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, serta share ke semua media yang kalian punya. Oke, perkenalkan, nama asli saya Intan Julia Permata, dan mungkin sebagian sudah ada yang tahu. Dan kenapa sih bisa jadi Ratu Adel dari Intan Julia Permata? Jadi Adel kan jauh banget, mungkin kalian berpikiran seperti itu. Tapi saya punya kisah sendiri dari nama Adel tersebut. Jadi dulu waktu saya zaman SMP, zaman sekolah, dan zaman pubertas, kalian juga pasti pernah merasakan dan pernah punya yang namanya geng waktu di sekolah. Jadi saya pun ya pernah merasakan lah yang jadi ketua geng, pokoknya gitulah. Jadi saya pakai nama Adel itu sebagai nama samaran waktu di geng itu gitu. Dan alhamdulillah ternyata nama Adel itu membawa hoki untuk saya. Jadi saya kepake lah ya di bidang entertain itu menggunakan nama Adel. Saya bukannya sombong, maaf. Saya pernah jadi penyiar radio, pernah main FTV, pernah jadi penyanyi di TV juga. Pokoknya saya pernah merasakan berada di puncak ketenaran, intinya gitu. Jadi kalau kalian berpikir kok bisa sih sekarang jadi paranormal, jadi ahli kebatinan, ahli buka aura, karena pada dasarnya mungkin Allah udah memberi kelebihan ini untuk saya, dan alhamdulillah saya udah bisa melihat hal-hal yang gaib itu dari kecil. Jadi kenapa saya beralih dari penyanyi menjadi paranormal? Karena mungkin basic saya ini di dunia kebatinan ini, karena mungkin ini keinginan dari kakek saya. Ini saya merasakan banget kalau ini tetesan dari kakek saya, karena kakek saya juga dulunya gitu, jadi bisa ngobatin orang, dan kakek saya punya murid tuh banyak banget. Kalau kalian kenal kakek saya itu dulunya pokoknya jawara di Bekasi gitu. Dan saya ini blasteran Belanda Betawi lanjut Sunda gitu. Dan intinya saya merasa banget kalau energi dan ilmu yang saya punya ini warisan dari kakek saya. Jadi saya mungkin gak cocok jadi penyanyi karena ya mungkin kurang berbakat juga. Saya merasa sih kalau suara saya itu gak bagus-bagus banget gitu kan. Jadi alhamdulillah intinya saya dapat hidayah dari Allah untuk bisa membantu sesama. Jadi dulu tuh saya emang mandiri banget ya. Dari kecil, dari SD, saya jarang yang namanya minta uang jajan sama orang tua. Saya usaha, benar-benar usaha sendiri untuk menghasilkan uang. Bahkan sekolah juga saya hasil kerja sendiri. Saya gak mau ngerepotin orang tua. Dari SD itu saya tuh suka bikin puisi, bikin gambar-gambaran gitu kan, nanti digambarin lagi sama temen-temen, dan itu saya jualin gitu kan. Dulu tuh kan kalau nggak salah 25 perak lah, yang penting saya dapat jajan, bisa jajan di sekolah gitu. Dan alhamdulillah tuh teman-teman pada banyak yang beli, banyak yang request juga, besok minta gambarin ini. Terus saya suka bikin cerita gitu kan, cerita saya fotokopiin. Jadi saya seneng yang namanya bisnis jual beli tuh gitu, karena emang dari kecil ya gitu suka udah nyari uang sendiri lah ibaratnya gitu. Dan SMP pindah ke Sukabumi, terus ya di sana usaha sendiri juga.
saya punya banyak teman lah ya gitu, karena saya tuh kan orangnya supel dan mudah bergaul sebenarnya. Terus teman ngajak siaran, aku coba jadi penyiar radio, alhamdulillah kepake. Tapi nggak lama sih jadi penyiar radio, antara 6 sampai 7 bulanan, karena pas saya akhirnya harus resign itu saya dikasih jadwal malam, dan alamat radio sama rumah saya itu jauh banget, jadi saya nggak bisa gitu kalau pulang malam, karena paginya kan saya sekolah gitu, jadi saya berhenti. Terus saya resign dari penyiar radio, saya nyanyi. Pertama banget saya nyanyi di band, pokoknya saya punya grup band. Dan tiba pada suatu hari ada yang ngajak nyanyi dangdut. Ya saya pikir kenapa enggak. Saya paling lama jadi penyanyi dangdut sampai saya baru resign itu, baru vakum dari penyanyi dangdut itu setelah punya anak kedua. Dan punya anak kedua itu yang benar-benar bikin saya sadar, bikin saya benar-benar harus ya kembalilah ke jalan yang benar gitu ya. Karena ya saya nggak munafik, saya juga pernah yang namanya ngumbar aurat. Jadi saya juga lelah sendiri, makanya alhamdulillah saya ketemu yang namanya Padepokan Al Hikmah Nur Akbar ini. Karena saya udah ada basic di kebatinan, basic di indigo kasarnya gitu ya. Jadi pas saya datang ke Al Hikmah Nur Akbar, saya ikut tawasulan rutin setiap malam Jumat, dan ternyata memang padepokan itu untuk mengolah kebatinan gitu. Dan bakal cepat banget kalau misalnya udah ada bakat, jadi bakal cepat banget kayak menguasai ajiannya kayak gitu. Alhamdulillah nggak lama duduk di Padepokan Al Hikmah Nur Akbar, saya udah dapat ijazah, dan saya udah dilepas sama guru saya untuk praktek sendiri. Tapi sebelum saya di Al Hikmah Nur Akbar itu emang balik lagi gitu ya, saya udah ada titisan dari kakek saya, jadi istilahnya tinggal meneruskan aja lah gitu. Cuma emang di Al Hikmah Nur Akbar saya diasah, benar-benar diasah, yang namanya seperti pisau tumpul diasah gitu kan, jadi tajam ya, intinya gitu. Terus sebenarnya dulu tuh malu gitu ya, takut orang gak percaya gitu, karena dulu waktu saya kecil tuh ya sering banget saya yang namanya ngomong itu nggak didengar. Saya kalau dibilang seperti broken home sih enggak, apa ya istilahnya, jadi kalau misalnya ya sering menyendiri gitu saya, karena kalau saya ngomong tuh orang-orang kayaknya nggak percaya gitu. Tuh waktu saya kecil saya pernah merasa yang namanya keterpurukan, jadi saya benar-benar sendiri, dan di saat kesendirian saya itu saya punya teman goib gitu. Jadi istilahnya dari kecil saya udah berteman sama makhluk-makhluk goib gitu, dan sampai sekarang lebih tajam dan lebih banyak teman-teman goib saya. Waktu pertama kali diijazah sama guru saya itu saya juga sempat bingung mesti gimana gitu, dan karena kan orang-orang taunya saya itu penyanyi, jadi saya benar-benar yang namanya bingung banget untuk meyakinkan orang-orang bahwa saya punya kelebihan ini, karena orang-orang sebenarnya belum tahu. Waktu itu kan gak banyak yang tahu kalau saya bisa melihat. Tapi setelah saya seperti ini, jadi seperti ini, dan intinya sudah banyak yang membuktikan juga lah ya, dari asihan, dari ajian, dari syariat saya, alhamdulillah udah banyak banget di seluruh kota, bahkan di luar negeri juga ada. Jadi istilahnya udah banyak yang membuktikan, dan perlahan mereka, orang-orang di sekitar saya jadi percaya kalau saya bisa gitu. Bahkan sekarang kebanyakan orang-orang di sekitar saya yang kalau ada apa-apa tuh nanya ke saya gitu. Terus saya pernah putus asa juga, pernah namanya kecewa banget waktu Instagram saya kehack gitu. Kalau nggak salah Instagram saya itu yang pertama followersnya sudah 13,7, terus kehack, dan itu benar-benar kayaknya
patah semangat gitu, karena IG saya yang pertama itu rame banget, followersnya aktif semua gitu ya, jadi rame banget. Dan saya pun semangat kalau posting apapun, saya selalu semangat intinya gitu. Tapi setelah IG saya yang pertama kayak gitu, saya benar-benar kayak aduh terusin gak nih ya, karena saya kebanyakan dapat klien, dapat pasien itu dari Instagram. Orang-orang banyak yang mengenal saya dari Instagram gitu, dan saya dapat pasien-pasien orang luar negeri juga dari Instagram. Saya sempat gak pengen pakai Instagram lagi gitu, tapi saya pikir kenapa nggak buat lagi lah gitu. Sampai akhirnya saya dikasih akun dari adik saya, akun online shop dia tadinya gitu. Jadi yaudah kata adek nggak apa-apa pakai aja. Jadi aku bikin akun kedua deh, dan sekarang nama akunnya @ra_super.praktisi. Itu buat yang belum follow, follow dulu biar kita gampang untuk konsultasinya, karena kebanyakan media-media dan semua penjelasan tentang buka aurat, tanam ASI, dan tarik sukma semuanya pokoknya udah ada di Instagram. Sekarang saya bersyukur banget lah ya, udah ditunjukkan ke jalan yang benar gitu. Saya benar-benar gak habis pikir kalau misalnya saya masih di dunia entertain, mungkin saya gak akan bisa seperti ini. Karena alhamdulillah rezeki saya ternyata ngalirnya dari bidang kebatinan ini gitu. Kalau dulu mungkin saya dapat uang dengan tangan di atas, sekarang saya dapat uang dengan tangan di bawah. Wirid. Jadi saya mendoakan kalian dari wiridan saya, zikiran saya, pokoknya keyakinan kalian itu juga bisa mendorong suatu syariat bisa lebih manjur. Jadi istilahnya kita main sugesti ya. Kalau misalnya kalian pakai syariat saya, kalian harus yakin kalau syariat saya akan dikehendaki oleh Allah, sehingga hajat kalian akan cepat terkabul lewat media saya gitu. Kalau misalnya kalian gak yakin, ya gimana mau manjur gitulah. Nah, barangkali ada yang belum tahu syariat apa aja yang saya layani. Saya mau sedikit cerita dulu. Waktu baru-baru di ijazah sama guru kan saya bingung banget kan tuh harus gimana sih gitu ngejalanin praktek di kebatinan itu. Nah, saya sholat istikharah, saya minta petunjuk lagi kepada Allah bagaimana saya harus menggunakan ilmu ini gitu. Ya tiba-tiba ada bisikan Khodam yang menyarankan saya untuk membuka praktek buka aura, karena waktu itu saya tuh punya salon juga kan. Saya punya salon. Oh iya, saya baru kepikiran kenapa enggak gitu saya buka juga yang namanya buka aura itu. Saya juga belajar lagi ke guru saya, dan ternyata buka aura dari kebatinan dengan buka aura di bidang kecantikan, di bidang salon itu beda. Kalau di salon itu totok aura, beda banget dengan buka aura gitu. Jadi buka aura itu benar-benar pakai ajian untuk mengangkat cahaya, membuka lagi nur ilahi yang ada di dalam diri kita yang disebut inner beauty itu gitu, lewat ajian dan doa. Kalau di salon itu totok aura yang ditotok-totok kayak facial aja gitu, jadi benar-benar beda. Selain buka aura, alhamdulillah saya juga bisa meruqyah, mengobati orang yang kesurupan, meruat rumah atau suatu toko yang banyak makhluk halusnya. Jadi istilahnya kalau kalian punya toko kenapa sepi terus, mungkin ada yang usil sama kalian, yang naro guna-guna atau santet gitu ya. Dan bisa jadi karena efek dari makhluk-makhluk halus yang ada di sekitar yang memang menutup rezeki di toko tersebut gitu. Selain itu, tarik sukma itu sejenis pelet, tapi pelet dalam arti syariat putih atau ilmu putih. Jadi nggak ada yang namanya pelet yang membahayakan lah gitu ya. Jadi kita menarik secara batin, secara sukmanya dia untuk mempunyai rasa empatik atau simpati kepada kita, sehingga dia bisa lebih belas asih, lebih menyukai kita kembali, intinya gitu. Oke ya, jadi intinya
saya udah memperkenalkan diri saya dan ringkasan jalan kehidupan saya dulunya, dan intinya saya nyaman berada di titik saat ini. Saya senang bisa membantu semuanya. Saya senang bisa membantu semuanya yang membutuhkan bantuan saya. Dan insya Allah saya akan terus ada di profesi ini, karena saya benar-benar sudah sangat merasakan hasilnya sendiri dari syariat yang saya jalanin ini. Alhamdulillah banget, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lagi. Saya senang bisa dipertemukan dengan klien-klien yang baik sama saya. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada kalian semua yang sudah mempercayai saya, yang sudah memakai syariat saya. Pokoknya saya akan selalu mendoakan kalian semua agar segala doa, segala hajat kalian cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. So saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk vlog prolognya, dan kita lanjut nanti di episode-episode yang mendegangkan. Kalau sekarang nggak apa-apa lah ya, ada rada-rada banyol, rada-rada humor dikit gitu, karena saya nggak mau yang namanya vlog pertama saya ini benar-benar bikin kalian takut gitu. Yang bikin takut nanti pokoknya ada. Oke, saya pamit undur dulu. Terima kasih udah nonton, udah menyimak. Pokoknya jangan lupa di subscribe. Saya doain semoga yang subscribe, like, komen, dan share video ini bisa dibukakan pintu rezekinya dan bisa sukses dalam segala hal pokoknya, dan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. So terima kasih banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.